Masih bersama kami pemirsa dalam NTB Bicara bersama saya Mia Rusmayanti. Kita masih membahas politik uang, identitas, dan SARA pada kali ini. Dan saat ini saya sudah kedatangan narasumber saya yang tadi kita masih menunggu di segmen pertama, yaitu Bapak Yayan Seprian Rahmat MSI, Wakil Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Pak Yan, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Ken dan juga Pak Syarif terkait dengan politik uang. Kalau Pak Ken mengatakan itu adalah isu yang seksi karena terus berulang. Jadi istilahnya kalau lagu itu lagu lama, tapi nggak ada orang yang bosan-bosan tentang politik uang. Betul. Kalau Pak Yan melihatnya seperti apa? Apalagi Bawaslu mengatakan bahwa NTB itu sebenarnya masuk kategori sedang. Jadi gimana nih kita Pak Yan? Apakah kita harus khawatir? Apa kita harus ya santai aja dengan politik uang? Ya. Saya pikir bicara masalah politik uang ini complicated Mbak ya. Ya, jadi tidak kita bisa lihat kondisi hari ini saja. Awal mengawali kita banyak yang harus kita kaji gitu. Karena sifatnya saya melihat ini tingkat interdependensinya permasalahan politik uang ini sangat tinggi gitu. Jadi yang pertama bicara politik uang ini realitas yang terjadi di dalam politik kita saat ini, di mana ketika gelaran pesta demokrasi itu bergerak, maka isu politik uang kembali muncul gitu. Dan ini juga sangat terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat kita itu sendiri gitu. Intinya kita ini semua partai politik ini kan bagaimana caranya merebut hati rakyat. Itu katanya Harun Nura itu kan biasanya merebut hati rakyat Pak Sarif ya gitu. Kalau kami di PAN itu ya bantu rakyat. Itu bantu rakyat itu dengan berbagai macam cara. Tentu itu semua diatur dalam sebuah program yang ada di partai politik itu sendiri gitu. Nah, bantu rakyat itu banyak macam Pak, dengan program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat itu. Dan bahwa di dalam prakteknya sebenarnya politik uang ini ya secara kelembagaan institusi tidak ada perintah dari partai politik itu, partai politik manapun kami meyakini tidak ada perintah untuk menggunakan politik uang di dalam setiap kontestasi demokrasi gitu. Bahkan kami di PAN itu yang kita kedepankan itu, yang kita jual itu ide dan gagasan gitu. Ide dan gagasan. Nah, tetapi semua ini secara realitas di lapangan tidak semua ide gagasan ini jualan yang laku. Bagi kelompok masyarakat kelas menengah misalnya, ide dan gagasan ini mungkin masuk gitu. Tetapi di dalam pemilih tradisional ya tentu saya pikir tidak selalu efektif. Tidak semua tingkatan. Oleh karena itu saya pikir bahwa bicara politik uang ini pembenahannya itu tidak bisa bicara 1-2 hari. Nah, jadi perbaikan dengan di samping kualitas manusia ya. Indonesia sumber daya manusia kita sebagai pemilih khususnya di NTB ya seiring dengan bertingkatnya itu semakin banyaknya kelompok kelas menengah ini, maka politik uang itu secara bertahap ya saya yakin akan berkurang gitu. Nah, selama kelompok kelas menengah ini masih kecil, pemilih tradisional yang transaksional yang terjadi selama ini juga itu jumlahnya masih besar, maka ya realitas politik itu akan berulang terus dan itu tidak selesai sampai sekarang gitu. Nah, kalaupun ada sekarang ini peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu atau pemerintah bahwa politik ini, uang ini sebuah tindakan pidana yang melanggar secara hukum, ya kemampuan terapan di lapangannya juga kita melihat masih sangat rendah gitu. Nah, kenapa antara rencana ya suatu produk hukum ini diterapkan tetapi tidak bisa, itu kan berarti kan ada kesenjangan antara rencana dan kenyataan. Ya, ini kalau ada kesenjangan seperti ini tentu ada masalah di kapasitas pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak bisa terimplementasi secara baik gitu. Jadi tidak bisa ini kita bebankan saja di partai politik. Ya, jadi memang seluruh instrumen pembangunan ya, baik itu pemerintah saat ini bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan di tengah masyarakat itu terpenuhi. Saya yakin orang tidak akan mau dibayar hanya dengan 100.000, 50.000 apa sampai 25.000 gitu. Ya, ini ada satu kondisi realitas sosial yang ada di masyarakat yang harus diselesaikan oleh kita semua, termasuk partai politik. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Yan tadi bahwa ada yang merebut hati rakyat, Hanura, lalu PAN juga bantu rakyat. Bagaimana kita bisa membedakan bantu rakyat dengan
apakah itu praktek money politik atau tidak. Jangan sampai money politik kita hanya dibayang-bayangi labelnya adalah bantu rakyat, tapi niat di belakangnya adalah money politik. Ini seperti apa? Ya, makanya saya bilang tadi, partai politik itu punya program, gitu. Nah, karena partai politik itu punya instrumen, punya kapasitas di situ, termasuk kapasitas dari penganggaran. Partai politik punya wakil-wakil yang duduk di parlemen, di lembaga legislatif, mulai dari tingkatan DPRD kota, DPR provinsi sampai DPR RI. Nah, artinya fungsi partai politik ini kan melakukan agregasi kepentingan. Apa sih yang menjadi kepentingan masyarakat itu? Mungkin kepentingan masyarakat, contoh misalnya sembako murah saat ini karena harga-harga melonjak. Beras sekarang sudah, kalau kita lihat di retail modern itu sudah 80 ribuan itu untuk per 5 kilo. Nah, ini satu realitas kondisi yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu kawan-kawan di Dewan yang punya kapasitas termasuk bagaimana mengatur kebijakan dari sisi penganggaran, ya bisa mengintervensi dengan cara-cara seperti itu. Nah, karena ini dari hasil kita melakukan agregasi kepentingan di masyarakat, ini loh kepentingan masyarakat yang harus kita selesaikan. Ya mungkin dengan cara-cara seperti itu gitu. Nah, bahwa kalau misalnya itu politik uang didefinisikan seperti itu, saya juga tidak yakin itu sebagai politik uang, karena itu bagian dari program yang juga sumber anggarannya juga jelas. Selama anggarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir itu tidak ada masalah gitu. Yang menjadi masalah itu proses transaksional, membayar suara rakyat dengan membayar suara, ya, membayarkan sejumlah nominal rupiah dengan suara, ya ini jelas itu politik uang, dan di dalam peraturan itu diatur detail apa sih yang disebut politik uang itu. Oke. Kalau dampak money politik Pak Ian untuk partai politik sendiri apa sih? Apakah nanti anggaran kampanyenya harus lebih besar atau seperti apa nih Pak Ian? Ya. Jadi kalau menurut saya itu dampak yang ya paling yang itu terkait dengan kualitas demokrasi kita. Ya, artinya dengan praktek money politik ini memungkinkan, ya. Jadi wakil-wakil rakyat ya dengan hanya dia modal punya logistik, ya, punya duit misalnya, itu dia bisa duduk menjadi anggota DPR dengan membayar, ya seperti itu. Nah, jadi bukan pada ide dan gagasan kapasitas personal, ya anggota legislatif tersebut, ya. Nah, ini menjadi masalah ke depannya nanti, karena di legislatif itu adalah tempat kita membahas ya kebijakan-kebijakan strategis untuk kepentingan masyarakat banyak nanti gitu. Nah, formulasi dan perumusan kebijakan itu kan dimulai dari lembaga legislatif itu bersama dengan pemerintah. Nah, kalau wakil-wakil kita tidak punya kapasitas, justru nanti produk dari kebijakan itu adalah produk kebijakan yang memang ya tidak punya masa depan, tidak terukur dan sebagainya, banyak kekeliruan. Ya, oleh karena itu memang penting ya bagi para pemilih ke depannya tentunya nanti adalah memastikan bahwa wakil-wakil kita yang duduk di DPR besok itu adalah memang wakil-wakil yang punya kapasitas. Ya karena membahas APBD itu sangat teknis. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa gitu loh. Kalau tidak punya dasar ilmu, modal, pengalaman dan sebagainya, maka nanti akan berantakan urusannya kebijakan publik ini. Gitu. Nah, berarti memang partai politik juga concern ya bahwa kader-kadernya yang terpilih di lembaga legislatif itu juga harus memiliki memang kapabilitas dan juga kapasitas pasti, untuk gitu. dapat menyelesaikan masalah. Kita yang harus memberikan pendidikan politik, tapi dari partai politik saya punya arahan instruksi nggak ke kader-kadernya untuk nggak ada kita semua termasuk mbaknya juga, termasuk kawan-kawan media juga gitu loh. Jadi ajang-ajang forum-forum seperti ini ya itu harus sering ditampilkan, ditampilkan oleh TVRI ya maupun media mainstream lainnya ya, itu harus memang ditampilkan. Itu tanggung jawab kita bersama gitu, karena yang namanya politik uang ini menurut saya itu sudah masuk kategori strategic issue. Gitu. Strategic issue itu salah satu cirinya itu adalah tingkat interdependensinya itu tinggi. Ya, akibat kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini akan berdampak besar kepada ya masalah-masalah sosial lainnya gitu loh. Termasuk ya akan berujung pada kualitas demokrasi dan kualitas wakil-wakil kita yang duduk di DPR. Nah, sehingga ini masalah bersama yang harus kita pecahkan bersama. Semua punya tanggung jawab dengan porsinya masing-masing gitu. Nah, kalau saya melihat seperti itu. Partai politik ini kan adalah bagian dari institusi demokrasi ya yang ada di Indonesia ini juga, yang juga punya kepentingan di situ.
Ya, karena politik ini kan siapa mendapat apa. Iya. Gitu. Ada kompromi dan ada negosiasi, kan itu sebenarnya sejatinya politik ini dalam prakteknya. Gitu. Oleh karena itu memang masyarakat sipil, dalam hal ini masyarakat kelas menengah di sini harus memang lebih gencar juga mengkampanyekan terkait ini money politik gitu.